Sorry ass DJ. Hai guys, welcome back to my channel. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi yaitu sebuah instrumen penilaian media pembelajaran. Nah, jadi instrumen ini diperbuat untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan khusus versi aku. Nah, yang pertama yaitu adalah penilaian pengetahuan. Setiap dosen pastinya akan membuat paling atas yaitu penilaian mengenai pengetahuan, yaitu yang dimana suatu proses pengumpulan dan juga pengolahan informasi untuk mengukur proses dan hasil pencapaian kompetensi mahasiswa yang berupa kombinasi penguasaan berpikir, penguasaan mengingat, serta memahami, menganalisis, mengevaluasi dengan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Yang berikut pasti kalian bertanya-tanya mengenai pengetahuan faktual. Pengetahuan faktual yaitu konsep-konsep materi dasar dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang harus digali atau dipelajari. Intinya pada pengetahuan faktual ini, mahasiswa itu harus mencari teori-teori apa saja yang terkaji dalam bab pembahasan tersebut. Nah, contohnya latar belakang dari pendidikan Pancasila, atau bisa juga hal-hal apa saja yang terjadi di masa lalu mengenai sejarah Pancasila. Yang berikutnya adalah pengetahuan metakognitif. Metakognitif merupakan kesadaran seseorang tentang bagaimana mahasiswa belajar, kemampuan untuk menilai suatu masalah, kemampuan untuk mengamati tingkat pemahaman diri mahasiswa itu sendiri. Misalnya, mahasiswa itu sendiri mengetahui di mana letak kelebihan dia dan kekurangan dia dalam belajar. Yang berikutnya, kemampuan menggunakan berbagai informasi untuk mencapai tujuan. Jadi, mahasiswa dituntut untuk menggali sedalam-dalamnya tentang materi tersebut. Dan yang berikutnya adalah kemampuan menilai kemajuan belajar secara mandiri. Tanpa harus disuruh pun, mahasiswa harus bisa mandiri melakukan proses belajar mengajar. Nah, di sini saya membuat instrumen penilaian ada 3 hal, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Ranah kognitif merupakan ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Misalnya, dalam ranah kognitif ini paling identik dengan mengingat, berpikir secara logis, dan mengevaluasi suatu materi yang telah dipelajari. Nah, yang berikut penilaian ranah afektif, di mana ranah afektif ini adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Jadi, ranah afektif ini mencakup watak, perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai dari mahasiswa tersebut. Jadi di sini pada saat dosen menerangkan, maka mahasiswa tersebut akan menunjukkan sikap yang afektif, di mana dia menunjukkan segala perasaan, sikap, atau emosi dalam menanggapi penugasan yang diberikan oleh dosen tersebut. Yang berikut adalah ranah psikomotorik, yaitu ranah yang menitik beratkan pada kemampuan fisik dan kerja otot. Pada mata kuliah pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini tidak terlalu banyak menitik beratkan kepada ranah psikomotorik, tetapi kita lebih ditugaskan untuk mencari informasi mengenai latar belakang dari sejarah pendidikan Pancasila, dan juga mengobservasi hal-hal apa saja yang terjadi di masa lalu mengenai pendidikan Pancasila. Nah, penugasan di sini yang saya buat adalah 1, mahasiswa sendiri harus mampu memahami dengan jelas bagaimana latar belakang dari pendidikan Pancasila, mengetahui asal-usul, mengetahui siapa-siapa saja tokoh dalam pendidikan Pancasila tersebut. Yang kedua, mahasiswa menjelaskan kembali apa tujuan dari pendidikan Pancasila,
Tentunya setiap dosen yang memberikan tugas memiliki tujuan, dan tujuan itu sendiri haruslah jelas agar mahasiswa tersebut memiliki arti dalam penugasannya. Yang ketiga, membuat resume materi dalam setiap pertemuan. Mengapa setiap dosen sering sekali memberikan tugas untuk meresum materi tersebut? Karena dari meresum kita mengetahui apa-apa saja yang penting yang harus kita ingat dan harus kita catat. Yang terakhir, mempresentasikan secara online maupun offline mengenai lingkup permasalahan Pancasila secara yuridis kenegaraan. Baiklah teman-teman, sekian dulu instrumen penilaian media yang saya perbuat. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.